Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Hammad bin Salamah dengan perempuan ahli ibadah yang mampu menghentikan hujan. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Hammad bin Salamah mempunyai nama lengkap Abu Salma Hammad ibnu Salamah ibnu Dinar al-Basri, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nuaim al-Ashfahani dalam Ihliyatul Auliya wa Tabaqat al-Ashfiyah, bahwasanya Hammad adalah sosok yang tekun ibadahnya, tekun dalam melakukan kebaikan, baik itu membaca Al-Quran maupun beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hammad bin Salamah juga dikenal sebagai sosok ulama hadis. Dalam kehidupannya, dia juga dikenal sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan sedikit berkecimpung dalam kekuasaan. Salah satu keistimewaan yang dimilikinya adalah mampu menaklukkan kekuatan penguasa dengan sangat mudah. Sebagai seorang ulama yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hammad bin Salamah pernah dikejutkan dengan sebuah kejadian dari tetangganya. Alkisah, Hammad bin Salamah memiliki seorang tetangga. Tetangganya tersebut adalah seorang ibu yang rajin beribadah. Dia hidup bersama beberapa anak perempuannya yang yatim. Pada suatu tahun, hujan turun terus-menerus di daerah tempat tinggalnya. Hujan itu pun mengakibatkan atap roboh tetangga rumahnya, sehingga waktu itu tetangga Hammad dan anak-anaknya sedang ada di dalam rumah. Saat kejadian, Hammad mendengar tetangganya berkata, "Wahai engkau yang maha pengasih, kasihanilah saya." Sesaat kemudian tiba-tiba hujan langsung berhenti. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh tetangganya, Hammad pun mengambil kantong berisikan uang 10 dinar. Dia kemudian pergi keluar menuju ke rumah tetangganya dan mengetuk pintunya. Mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya, si tetangga pun berkata, "Ya Allah, semoga yang mengetuk pintu itu adalah Hammad bin Salamah." Saat tetangga Hammad bin Salamah membukakan pintu rumahnya, dia pun langsung berkata kepada tetangganya, "Saya Hammad bin Salamah. Saya tadi mendengar engkau menyeru hujan dan berucap kepada Tuhan, 'Wahai engkau yang maha pengasih, kasihanilah saya. Sejauh mana belas kasihannya kepadamu?'" Mendengar pertanyaan Hammad, si tetangga pun menjawab, "Dia yang maha pengasih meredakan hujan, memberikan kehangatan kepada anak-anak dan mengeringkan rumah." Sambil mengeluarkan kantong yang berisikan uang, Hammad kemudian berkata kepada tetangganya, "Ini ada uang 10 dinar untuk engkau pergunakan." Tiba-tiba datang seorang anak perempuan menghampiri Hammad dan berkata, "Bisakah engkau diam, wahai Hammad? Engkau telah menghalangi antara kami dan Tuhan kami." Kemudian anak perempuan itu berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, kita tahu bahwa ketika kita mengeluhkan Tuhan kita, maka Dia akan mengirimkan dunia kepada kita untuk mengusir kita dari pintunya." Sang ibu kemudian menempelkan pipinya ke tanah seraya berkata, "Ya Allah, demi kemuliaan dan keagungan-Mu, saya tidak akan mau pergi meninggalkan pintu-Mu dan akan tetap bertahan meski Engkau tetap mengusirku." Dan kepada Hammad, perempuan itu pun berkata, "Wahai Hammad, kembalikanlah uang itu ke tempatnya semula, karena kami telah menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami kepada Dia yang berkenan menerima titipan dan tidak akan mengurangi hak orang-orang yang beramal." Kisah di atas memberikan pelajaran penting bahwa sosok Hammad yang terkenal ahli ibadah dan menghabiskan hari-harinya untuk beramal baik, masih ada yang melebihi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat kisah Hammad bin Salamah, kita diberikan sebuah keteladanan bahwa di balik amal baik yang banyak dilakukannya, ia tetap tidak menyombongkan amal-amal baik tersebut. Bahkan saat amal baiknya itu tidak mendapatkan penerimaan, dia pun tetap menerimanya.
Bahkan dia kagum dengan seorang perempuan ahli ibadah yang mampu menghentikan air hujan yang menolak pemberian pertolongan darinya. Begitulah laku para ahli ibadah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ingin bertemu dengan Rabb-Nya, hanya ingin dekat dengan Tuhannya, bahkan saat sulit pun tetap memohon bantuan kepada Tuhannya, bukan kepada manusia. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang setiap harinya selalu mendekatkan diri kepadanya. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa manusia hanya bisa berdoa mengharap belas kasihan Tuhannya, apalagi saat berhadapan dengan kekuatan alam yang merupakan tajalli darinya. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.